kasih udah datang. Terima kasih udah support aku sampai ke sini. Sama tante aku juga. Tapi yang terpenting mamaku di rumah. Terima kasih doanya. Ketika Megatron mengucap selamat tinggal, cerita perpisahan yang menggetarkan dunia voli Asia. Selama 2 musim, satu nama telah menghipnotis jutaan pasang mata di Korea. Megawati Hangestri, sang Megatron. Mesin poin Red Sparks. Ia bukan hanya mencetak 1.538 poin untuk klub kebanggaan Daejeon itu, tapi juga mencetak sejarah. Setiap kali ia melompat, ribuan orang menahan napas. Setiap kali bola meluncur dari tangannya, gegap gempita stadion terasa mengguncang. Namun kini, dunia voli Korea menghadapi kenyataan pahit. Red Sparks harus melangkah tanpa 2 bintang andalannya, Megawati dan Buki. 2 sosok yang bukan hanya kuat secara teknis, tapi juga pondasi semangat dan jiwa tim. Dan kini, lembar baru akan dibuka dengan air mata dan harapan. Siapakah pengganti sang Megatron? Jawabannya mengejutkan sekaligus menggembirakan. Wipawe Sritong, sahabat dekat Mega, pemain berbakat dari Thailand. Tapi, seberapa siap ia mengemban beban besar itu? Namun, bukan itu yang jadi inti cerita kita hari ini. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah momen, sebuah kisah, yang membuat voli Asia bergema ke seluruh dunia. Sebuah perpisahan yang membuat Korea menangis. Tak ada yang menyangka kepergian Mega akan sebesar ini. Media Korea terhenyak, pengamat tercengang. Bahkan televisi nasional pun mengulasnya dengan nada sendu. Mengapa perpisahan ini terasa begitu spesial? Tanya mereka. Jawabannya ada di hati para fans. Mega bukan cuma pemain asing. Ia adalah keluarga. Ia adalah bagian dari mereka. Salah satu cuplikan yang viral memperlihatkan Yuna Nuna, konten kreator Korea sekaligus sahabat Mega, menjadi translator dadakan di hari perpisahan itu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Sakit banget ya?" Dan jawaban Mega, "Aku udah tahan-tahan dari live pertama, dari final pertama." Ya, Mega bermain dengan cedera, dari awal hingga akhir musim. Dan tidak satupun ia tunjukkan kelemahan. Bahkan bocah kecil fans fanatik Mega, Seun, terdiam syok. "Kak Mega main dengan kaki sakit," gumamnya. Dari ASEAN ke dunia, revolusi bernama Megawati. Siapa sangka, gadis yang dulu hanya bermain di level Asia Tenggara kini menjadi gladiator dunia. Dari langkah kecil di Kamboja, ia kini membawa nama Indonesia terbang tinggi. Semua bermula saat pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, dijuluki Pak Lurah oleh fans Indonesia, memantau Mega dan membawa pulang permata tersembunyi itu. Dan sisanya? Sejak Mega tak hanya bermain di lapangan, ia mengubah wajah voli Indonesia. Ia membuat Garuda di dada itu tak lagi sekadar simbol, tapi semangat yang membakar dunia. Pemain elit dunia kini mengenal nama Indonesia karena satu nama, Megawati, pemimpin yang menginspirasi. Ketika ditanya tentang perannya, Mega hanya menjawab dengan rendah hati. "Sebagai pemain tengah, tugasku mengontrol permainan dan memastikan teman-temanku ada di posisi terbaik." Tapi kita tahu, ia bukan sekadar pemain tengah. Ia adalah jantung tim. Dan malam terakhir di Korea itu, bukan malam biasa. Sorakan fans bukan lagi sorakan biasa. Itu adalah pelukan tak kasat mata. Jeritan rasa cinta dan terima kasih. Pak Lurah menangis, Korea terpukul. Sebuah momen paling mengharukan terekam ketika Ko Hye-jin, sang pelatih yang mengorbitkan Mega, tak kuasa menahan tangis. Di depan ruang tunggu keberangkatan bandara, ia berdiri, lalu duduk, lalu menangis. Tangannya menggenggam erat tangan Mega, seolah tak ingin melepaskan. Tak ada kata-kata, hanya air mata dan isyarat hati. Para fans Korea berbondong-bondong mengantar Mega ke bandara. Bukan sekadar mengantar, mereka memeluknya dengan mata berkaca. Mereka membawa hadiah, bukan cindera mata biasa, tapi simbol cinta. Ada boneka, surat, jaket, hingga hadiah-hadiah personal dari fans fanatik seperti Seun yang dengan bangga berkata, "Ini semua untuk Kak Mega. Mega, kau selalu di sini." Kini Mega pulang ke tanah air. Tapi ia tak pernah benar-benar pergi. Di hati Red Sparks, di benak fans Korea, dan tentu saja, di sanubari bangsa Indonesia, ia selalu hidup. Ketika nama Mega disebut, bukan hanya angka statistik yang muncul, tapi kisah tentang keberanian, keteguhan, dan cinta yang melintasi batas negara. Volleyball bukan sekadar olahraga.
Bagi Red Sparks, voli bukan sekadar pertandingan. Ini adalah tentang keluarga, tentang tawa, air mata, dan cinta. Pengorbanan Megawati untuk Red Sparks diungkap oleh keluarga. Legenda Korea kaget setelah mengetahuinya. Kekhawatiran rekan seperjuangan Megawati di Red Sparks benar terjadi selepas sang oposit tiba di Indonesia. Megawati mengalami cedera yang mengharuskan dirinya menggunakan kursi roda saat tiba di Bandara Juanda, Surabaya. Tenaga dan fisik atlet berusia 25 tahun itu tampaknya benar terkuras habis setelah melakoni babak playoff yang dilanjut ke pertandingan kejuaraan secara berturut-turut. Megawati hanya memiliki waktu istirahat 1 hari saja untuk melakoni total 8 pertandingan yang melelahkan sejak babak playoff. Kekuatan Megawati benar-benar dimanfaatkan untuk mempersembahkan gelar juara bagi Red Sparks pada Liga Voli Korea musim 2024. Megawati bahkan sudah menyatakan bahwa dirinya mulai mengalami masalah cedera sejak melakoni laga playoff kontra Hyundai Hill State. Puncaknya saat Red Sparks berhasil menyelesaikan laga keempat babak final dengan kemenangan untuk memaksa penentuan juara berlanjut sampai laga pamungkas ke kandang Pink Speeders. Megawati tampak sudah mencapai batasnya ketika gelagatnya dirinya mengalami kesakitan diketahui oleh pelatih dan rekan setimnya di Red Sparks. Seperti yang Anda lihat, lutut kanan Mega tidak dalam kondisi baik. Ia memainkan terlalu banyak pertandingan dalam waktu yang singkat, ujarnya setelah laga keempat babak final. Kegelisahan mengenai cedera Megawati juga dilihat oleh middle blocker Red Sparks Jung Hoyong. Setiap kali saudara-saudari saya memegang lutut mereka, hati saya hancur, kata Jung Hoyong. Tiba di tanah air, keluarga mengungkap area rasa sakit yang dialami oleh Megatron. Betis kanan ketarik, kaki kanan bagian lututnya bengkak. Telapak kakinya kebas itu sejak playoff tapi ditahan, tutur Ayuning, tante dari Megawati. Meski begitu, Ayu menambahkan bahwa Megawati memang tidak pernah mengeluh ketika di atas lapangan. Mega tidak pernah mengeluh, tidak banyak komplain. Mega manjanya cuma sama mamanya dan Diono Vandra, kekasih Megawati. Sama aku dikit manja, ke lainnya sama sekali nggak mau kelihatan. Jadi kalau habis tanding geru-geru kayak bayi, kalau di lapangan kayak pendekar, tambahnya. Ayu menambahkan bahwa Megawati akan berada di Surabaya hingga 2 hari ke depan untuk melakukan cek MRI. Ia 2 harian di Surabaya, Mega mau MRI cek cederanya, kata Ayuning Saptarini. Ayu kemudian menjelaskan perjuangan Megawati yang ingin tetap tampil habis-habisan pada babak final. Sayangnya dedikasi dan pengorbanan Megawati belum berakhir dengan juara. Kendati demikian, Megawati sukses mencatatkan 153 poin dalam 5 pertandingan di babak final kontra Pink Speeders. Sekarang nunggu hasil MRI karena kaki kanannya susah dilurusin, kata Ayu. Ayun menyebut itu keputusan Megawati yang tetap memaksakan tetap ingin berlaga di final sampai akhir merupakan tekadnya. Katanya Megawati harus kasih yang terbaik, sudah tanggung di final. Ya kalau di lapangan pakai penyangga macam-macam, ujar Ayu menirukan Megawati. Pantas saja kepulangan Megawati diiringi isak tangis oleh Ko Hee-jin, karena Megawati maksa main di partai final. Perjuangan yang pantas diapresiasi sama Red Sparks karena membawa Red Sparks ke final setelah puasa 13 tahun lamanya. Legenda voli juga angkat bicara setelah tahu kejadian ini. Mega memang membawa dampak luar biasa dalam voli Korea. Media dunia pun menyoroti Liga Korea setelah datangnya Megawati. Cuman satu orang tetapi bisa merubah wajah voli Korea, ucap legenda voli Korea. Red Sparks bermain aman dalam mencari sosok pengganti Megawati. Red Sparks memilih pemain dengan pengalaman tampil di Liga Voli Korea. Draft kuota Asia Liga Voli Korea 2025 untuk sektor putri selesai dihelat pada Jumat, 11 April pagi di Mayfield Hotel Korea Selatan. Kali ini tidak ada seleksi berupa tes medis hingga latih tanding seperti musim sebelumnya. Pemilihan pemain untuk 1 slot pemain Asia di 6 tim putri di Liga Voli Korea dilakukan untuk menghadapi musim depan. Indonesia hanya diwakili oleh Yola Yuliana di sektor putri. Sementara Megawati memutuskan untuk tidak mendaftar meski mendapat tawaran perpanjangan kontrak dari Red Sparks. Red Sparks yang mendapat urutan terakhir dalam memilih. Pelatih Ko Hee-jin memilih Wipawi Sritong sebagai pengganti Megawati. Wipawi merupakan mantan rekan setim sekaligus rival Megatron. Wipawi punya hubungan dekat dengan Megawati karena bermain bersama di Supreme Volleyball pada Liga Voli Thailand musim 2020.